Bab 1061, terkuat di negeri. Suara mendesing. Sesosok tubuh tiba-tiba mendarat di hadapan mereka. Berbicara dengan nada kasar. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Mencari toilet. Wu Qingqiu menjadi kaku saat dia langsung membuat alasan. Kemudian dia menyadari siapa orang itu dan memutar matanya. Ouyang Changqing, kamu hampir membuatku terkena serangan jantung. Kami pikir musuh mengejar kami. Ouyang Changqing meraung. Akan jauh lebih baik jika mereka melakukannya. Bukankah kamu di sini untuk membantu wilayah utara? Sekarang kita diserang dan menderita kerugian besar. Apa yang Anda lakukan? Anda melarikan diri. Ternyata orang-orang di wilayah barat hanyalah pengecut yang tidak punya otak. Siapa bilang kita lari? Wu Qingqiu menunjuk ke arah Chu Qingcheng. Kami dipercayakan dengan perintah Marsekal Agung untuk mengawal Qingcheng kembali ke wilayah barat. Juga, tidak ada dari kita yang bisa melakukan apapun melawan pedang tak terkalahkan. Ouyang Changqing menatap tajam ke arah Chu Qingcheng. Aku bisa merasakan mengirim kekasihmu ke tempat yang aman. Bawa dia. Ada susunan teleportasi di depan. Tapi bisakah kamu memberitahuku sesuatu dulu? Di mana Marsekal Agung? Tuan Zuo. Sebagai Marsekal Agung, dia harus berada di aula utama. Mengawasi aliansi. Apa dia? Saya baru saja datang dari sana dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ouyang Changqing mengejek. Orang itu juga seorang pengecut. Berlari saat pedang tak terkalahkan datang untuk membunuh. Sister Sue dan saya telah mencari kemana-mana. Tetapi tidak menemukan jejaknya. Yang lain terkejut. Tidak mungkin. Kami baru saja bertemu dengannya sebelum fajar di aula utama. Bagaimana dia bisa pergi? Siapa tahu. Mungkin dia menggunakan susunan teleportasi terlebih dahulu. Ouyang Changqing mengejek. Jadi ini adalah gaya lemah dari murid terbaik di negeri barat. Yelin jauh lebih baik jika dibandingkan. Sekarang dengarkan. Kakak tidak seperti itu. Katakan satu kata lagi dan aku akan menghajarmu sampai babak belur. Kenyataan telah berbicara namun kamu masih melindunginya. Selain itu, karena murid terbaik di wilayah barat telah tiada. Bukankah kamu akan mewarisi gelar tersebut? Apa yang tidak disukai? Saat saya mendapatkan sesuatu, saya melakukannya dengan kedua tangan saya sendiri. Saya akan memberikan segalanya terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Saya akan menjadi yang terbaik dengan cara saya sendiri dan meskipun hanya yang kedua. Saya tidak akan pernah menggunakan trik kecil seperti itu untuk merebut mahkota. Mendengarkan Anda berbicara. Oh Tuan Muda Ouyang. Gelar murid terbaik Anda di negeri utara sepertinya tidak terlalu berpengaruh. Maksudnya apa? Aku telah mendapatkannya dengan cara yang paling benar. Ouyang Changqing dan Yelin terus bertarung dan berpindah untuk saling berpegangan. Wu Qingqiu harus bergegas untuk membubarkan mereka. Tapi apa gunanya hal itu terhadap benih-benih terbaik di negeri mereka masing-masing? Semakin banyak keduanya berbicara kembali, semakin panas jadinya. Di ambang pertarungan nyata, suara mendesing. Murong Sue tiba-tiba melintas. Tampak bingung. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian bertengkar ketika kehancuran dan peperangan terjadi di sekitar kalian. Saudari Sue. Ouyang Changqing segera menenangkan diri. Takut memberikan kesan yang salah pada gadis impiannya. Saudari Sue, kamu harus percaya padaku. Saya adalah orang beradab yang selalu menghindari tawuran. Mereka terlalu kasar dan biadab untuk memahami alasan. Wajah Murong Sue berkedut dan memutar matanya. Sepertinya dia tidak tahu siapa dia sebenarnya, si bodoh sombong ini. Sipil, kamu lebih seperti seorang Grandmaster dalam berkelahi, yang hanya bisa hidup lama berkat ayahnya. Dia segera mengabaikannya. Memilih untuk berbicara dengan Wu Qingqiu. Di mana Zuo Fan? Tahukah kamu kemana dia pergi? Mereka semua mengangkat bahu. Tidak dapat memberikan bantuan apapun. Sialan iblis itu. Melarikan diri pada saat yang paling buruk. Murong Sue menggertakkan giginya dan mengerutkan kening. Ouyang Changqing bersikap tenang. Saudari Sue, dia hanya seorang pengecut yang busuk.
Aku yakin dia kabur begitu dia melihat musuh mulai menyerang mereka. Dia tidak bisa diandalkan dan aku menolak untuk percaya kita tidak bisa bertarung tanpa bantuannya yang busuk. Bukankah kamu selalu mengatakan dia penuh dengan rencana jahat dan lebih baik menjauh demi kebaikan semua orang? Hehehe. Ye Lin berkobar. Tapi Wu Qingqiu menahannya untuk memulai apapun. Itu memang benar adanya. Dia lari setelah menyebabkan keributan seperti yang terjadi di Serene Forest Trading di area pusat. Membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Murong Sue merenung, lalu mengangguk. Lebih baik dia pergi. Saya menolak untuk percaya bahwa saudara lelaki saya dan semua orang tidak dapat melawan kelompok pedang tak terkalahkan tanpa metode kejinya. Nona Murong, Anda sungguh naif. Kakakmu dan semua orang bisa menyerang bersama-sama sesuka mereka. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh patriark. Nada merendahkan terdengar pada mereka. Diikuti oleh 10 pemuda yang berdiri dengan bangga dan percaya diri di hadapan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan ciri-ciri tajam dan anggun. Mengenakan senyuman paling meremehkan yang bisa dia tunjukkan. Melengkapi tatapannya yang menghina. Hati setiap orang bergetar dan bahkan tersengat karena tekanan yang sangat besar. Pakar. Itu adalah kesimpulan bulat yang mereka dapatkan. Tidak lagi terlihat biasa-biasa saja dalam menghadapi bahaya seperti itu. Ouyang Changqing juga menjadi semakin sedih. Bertanya pada Murong Sue. Saudari Sue, kamu kenal dia? Siapa dia? Junior terkuat di wilayah tengah. Putra mahkota kerajaan bintang pedang. Baili Jingtian. Mata Murong Sue bergetar. Merasa sulit untuk berbicara. Dia mungkin juga menjadi junior terbaik di negeri ini. Di belakangnya ada 9 pangeran. Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Baili Jingtian terkekeh. Dan para pangeran lainnya bergabung. Wajah Wu Qingqiu menunduk. Tinjunya mengepal dan jantungnya terasa berat. Kita baru saja akan menyelamatkan Qin Cheng. Jadi bagaimana musuh mematikan seperti itu bisa muncul? Ouyang Changqing yang biasanya ceria dan sinis tiba-tiba menjadi bersemangat. Tinjunya gemetar karena semangat. Pemuda terbaik di negeri ini. Mata Ouyang Changqing terasa panas. Murong Sue, yang tidak menyadari kekhasannya, benar-benar fokus pada Baili Jingtian. Berkata, putra mahkota, sungguh suatu kebetulan yang aneh menemukanmu jauh-jauh di sini. Terbaik di negeri ini. Ouyang Changqing meraung di depannya dan menembak langsung ke arah Baili Jingtian. Berteriak sekuat tenaga. Setelah aku mengalahkanmu, aku akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Hahaha. Ouyang Changqing, jangan terburu-buru. Kamu bukan miliknya. Saudari Sue, perhatikan baik-baik. Saya akan membuktikan kepada Anda betapa berharganya saya bagi Anda. Murong Sue memulai. Tidak mengira dia akan begitu impulsif. Ouyang Changqing tuli terhadap alasan. Menemukan impian seumur hidupnya tepat di depan matanya dan memiliki semua niat untuk meraihnya. Dia menyerang Baili Jingtian dan melepaskan gelombang pedang dingin di dada. Seni pedang penyegel surga. Segel darah. Baili Jingtian hampir tidak peduli. Sambil tersenyum. Putra terbaik di negeri utara. Saya lihat. Anda sama beraninya dengan ayah Anda. Layak menerima ajaran senior Ouyang. Sayang sekali Anda bukan satu-satunya pewaris ahli hebat dan tidak pantas menyentuh saya. Bang! Ledakan keras itu menggetarkan udara. Membuat pakaian para pangeran berkibar. Baili Jingtian masih berdiri di tempat yang sama. Seperti biasanya. Ouyang Changqing tersentak. Menatap tajam ke arah jari di depannya yang menghadapnya yang bersinar dengan kilat ungu. Pangeran lain yang berdiri di samping putra mahkota. Ini tidak mungkin. Murid terbaik di area tengah tidak perlu turun tangan tapi pangeran lain menerima serangan habis-habisanku seperti bukan apa-apa. Ouyang Changqing sepenuhnya menyangkal apa yang terjadi. Baru kemudian kata-kata Murong Sue meresap. Daerah tengah memiliki 10 pangeran. Yang masing-masing sekuat murid terbaik di negeri lain. Apakah kamu serius? Mata Ouyang Changqing bergetar keras saat dia mengertakkan gigi karena marah. Hati Murong Sue dan Wu Qingqiu tenggelam. Klan terkuat di negeri ini terlalu menakutkan.
Bahkan kaum muda pun mempunyai kekuatan untuk mengguncang daratan. Sepertinya Bailey sekarang mendapatkan gelar pemuda terbaik di negeri itu juga. Tapi di manakah posisi Zuo Fan dalam semua ini? Aku bertanya-tanya. Mereka semua berharap namun menyaksikan dengan serius ketika Ouyang Changqing, yang kekuatannya mereka ketahui, dihentikan bahkan sebelum mencapai Bailey Jingtian. Suara mendesing. Saat itu, sosok lain muncul terbungkus api emas yang menghantam kepala Bailey Jingtian. Bab 1062, Berlomba. Setelah seruan drakonik, api emas meledak saat kekuatan dahsyat menekan Bailey Jingtian. Panas yang membakar begitu kuat hingga membuat rambutnya terpelintir dan menghanguskan. Alis putra mahkota bergetar. Tampak sangat serius melihat api emas yang masuk. Sebenarnya ada ahli di antara bak ini. Dia hanya sedikit terkejut. Masih berdiri di sana tanpa bergeming. Bang! Sosok emas itu kemudian terhenti oleh sebuah tangan kuat yang hanya berjarak 1 inci dari targetnya. Nyala api tersebar akibat benturan dan memperlihatkan Yelin dalam bentuk normalnya. Orang yang memblokirnya adalah seorang pria yang digosok. Terlihat serius meski telah memblokir serangan tersebut. Tidak sembarang orang bisa menghentikan kekuatan setengah binatang suci hanya dengan tubuhnya. Sungguh luar biasa bahwa pria yang digosok itu bahkan melatih tubuhnya sampai sejauh ini. Bagaimana klan Bailey memiliki seseorang seperti dia, yang mampu menahan serangan adik laki-lakinya hanya dengan tubuhnya? Wu Qingqiu tersentak. Murid-murid dari wilayah barat lainnya juga sama terkejutnya. Hanya Murong Sui yang mengerutkan kening. Dia adalah pangeran kedua, Bailey Jinggang, yang menempa tubuhnya sejak dia masih muda di petir paviliun guntur. Dia sangat tangguh dan kuat sehingga dia hanya berada di urutan kedua setelah Bailey Jingtian. Tapi tidak ada murid di dunia ini yang lebih baik darinya dalam hal kekuatan mentah. Yang lain menoleh ke Yelin dengan penuh kekhawatiran demi dia. Yelin menempuh jalan yang sama, dengan tubuh yang kuat, tapi sekarang telah bertemu tandingannya. Bukan hanya mereka yang terkejut. Dan Bailey Jinggang menganggap Yelin benar-benar aneh. Dia sangat percaya diri dengan tubuhnya yang terbuat dari petir. Dan sejauh ini dia tidak pernah mengecewakannya. Namun saat menghadapi Yelin, dia merasa seperti ada hantaman palu yang menghantamnya hingga ke tulang-tulangnya. Rasa sakit yang menusuk tiada duanya datang dari tubuhnya. Dia hanya menjaga wajahnya tetap datar dengan mengertakkan gigi. Atau dia akan menangis saat ini. Dia tentu saja tidak mengira kelima negeri itu akan memiliki orang aneh lain dalam budidaya tubuh. Bailey Jinggang menatap mata buas Yelin dengan waspada. Sifat mereka antagonis. Dia hendak mundur, membiarkan kakak laki-lakinya menanganinya. Tapi Murong Sui kebetulan mengumumkan tubuhnya yang perkasa agar semua orang dapat mendengarnya. Sekarang ini menjadi masalah. Meninggalkan seperti ini akan membuatku terlihat buruk. Melihat kehati-hatian di mata mereka, Bailey Jinggang menyesali. Ia harus menderita melalui air mata pahit itu. Semua demi menegakkan citra dunia akan tubuhnya yang tangguh. Jadi dia menahan sapuan kaki Yelin. Merasakan panas saat bersentuhan dan mengertakkan gigi. Dia bahkan berhasil memaksa Yelin mundur. Yang lain lebih terkejut dari sebelumnya. Percaya pada informasi Murong Sui, Bailey Jinggang benar-benar cukup kuat untuk memukul mundur adik junior hanya dengan kekuatan. Gigit aku. Yang benar-benar kuat adalah orang aneh yang muncul entah dari mana. Dari mana dia mendapatkan semua kekuatan itu? Lenganku hampir patah. Wajah Bailey Jinggang berkedut, menangis di dalam. Dia akhirnya berhasil menjaga wajahnya tetap datar, melewati rasa sakit dan amarah. Lalu dia melemparkan Yelin kembali. Musuh Ouyang Changqing juga menyerang dan mengusirnya. Ouyang Changqing dan Yelin tampak muram melihat 10 pria ini. Sementara kedua pangeran itu berjalan kembali tanpa peduli dan dengan sikap meremehkan serta tangan di belakang punggung. Yelin dan yang lainnya tidak menyadari lengan Bailey Jinggang menggigil. Sementara jari-jari pangeran lainnya mengejang saat es terbentuk di atasnya. Tampaknya masing-masing pangeran mencetak kemenangan. Tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka mendapatkan hasil yang buruk.
Namun mereka harus menunjukkan ketenangan untuk menjaga martabat mereka. Baili Jingtian melihat kebenaran dan tersentak ke dalam. Serangga ini sebenarnya memiliki benih yang bagus. Tidak semua junior di 4 negeri itu tidak berharga. Saudara kedua, saudara ketiga, mundurlah. Mereka datang untukku. Siapa yang memintamu ikut campur? Baili Jingtian menjaga reputasi mereka dan sengaja membuat mereka mundur. Keduanya membungkuk, pergi ke belakangnya. Keduanya adalah jenius sejati yang hanya bisa dihadapi oleh putra mahkota. Baili Jingtian melihat sekeliling dan melangkah ke depan kedua musuh sambil tersenyum. Saya tahu tentang putra Ouyang Lingtian. Tapi yang lain, murid terbaik negeri barat, Yelin. Ouyang Changqing lah yang menjawab. Baili Jingtian menatapnya dan mengangguk. Oh. Saya bertanya-tanya bagaimana tuan muda ini bisa menunjukkan keterampilan seperti itu. Jadi, Anda adalah generasi terbaik di wilayah barat. Salah. Aku hanya orang kedua. Yang pertama adalah kakak laki-lakiku. Yelin mendengus. Merasa tidak pantas mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Baili Jingtian tersentak. Agar wilayah barat memiliki sosok perkasa sebagai runner-up, maka yang pertama haruslah seperti dewa. Bukan. Salah lagi. Dia hanya seorang pengecut yang langsung kabur begitu kamu melihat tanda pertama kedatanganmu. Tutup mulutmu. Keberanian kakak laki-laki melampaui pemahamanmu. Dia tidak akan pernah lari. Coba ucapkan itu lagi. Zuo Fan adalah seorang pengecut. Melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Ouyang Changqing menghina dan mengejek, tetapi kemudian kemarahan Yelin berkobar. Dia mencengkeram leher yang lain. Sementara Ouyang Changqing melakukan hal yang sama. Tidak kalah pentingnya, keduanya kembali berdebat lagi. Wajah Murong Sue dan yang lainnya menunduk. Perang ada di depan kita dan keduanya hanya tahu cara bertengkar. Baili Jingtian mengerutkan kening. Tersenyum setelah jeda. Zuo Fan, apakah kamu berbicara tentang pedagang Qian Fan itu? Stuart Qian. Benar. Dia menggunakan nama itu untuk masuk ke sekte Si Bright. Jawab Ouyang Changqing sambil fokus bertarung dengan Yelin. Baili Jingtian mencibir. Kalau begitu bolehkah saya bertanya? Di mana Tuan Zuo ini? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Tanya mereka. Jika ada yang lebih buruk dari musuh tangguh adalah sekutu yang bodoh. Ouyang Changqing begitu asyik bergulat dengan Yelin sehingga dia membiarkan mulutnya keluar. Menggerutu dan menunjuk ke arah Wu Qingqiu dan membuatnya lebih buruk lagi. Mereka membela istri Zuo dan mengantarnya pulang. Mereka pasti tahu tentang dia. Oh, istri Zuo Fan, kan? Baili Jingtian menatap yang lain. Hati mereka tenggelam dan melangkah ke hadapan Chu Qingcheng, yang hanya berhasil menunjukkannya kepada Baili Jingtian. Baili Jingtian tersenyum dan matanya berkilat. Tangkap dia dan kita akan mengetahui lokasi orang itu. Hahaha. Baili Jingtian menjentikkan dan para pangeran menyerang kelompok Wu Qingqiu. Semua orang terkejut, dan Yelin panik. Dia berhenti berkelahi dengan Ouyang Changqing dan pergi membantu. Ouyang Changqing akhirnya bereaksi. Akhirnya mengetahui siapa musuhnya dan pergi membantu. Tapi kemudian seseorang melompat untuk menghentikan mereka. Baili Jingtian. Dia menyeringai mengejek. Berbicara dengan nada meremehkan. Bukankah kamu pernah mendatangiku sebelumnya? Nah, inilah aku. Serang aku bersama-sama. Kalahkan. Jangan sentuh adik iparku. Yelin meraung saat api emas berubah menjadi sisik dan menyerang seperti tornado untuk Baili Jingtian. Kilat skala naga. Jika kamu menginginkan Zuo Fan, carilah orang lain, bukan wanitanya. Aku benci apapun selain yang mengejar wanita dan anak-anak. Ouyang Changqing meraung, melepaskan auranya dan menjentikkan jarinya, mengirimkan gelombang dingin ke Baili Jingtian. Seni pedang penyegel surga. Segel es tak berujung. Bab 1063 Pengundian. Suara mendesing. Gelombang pedang dingin menghentikan apapun yang dilewatinya. Seolah berhenti tepat waktu. Suara mendesing. Sisik emas menghujani seperti meteor di Baili Jingtian, menghalangi peluang untuk menghindar. Yelin dan Ouyang Changqing bekerja sama untuk pertama kalinya.
mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Baili Jingtian hampir tidak menyadari bahayanya. Masih memasang senyuman meremehkan. Tahukah Anda bahwa tuntutan patriark adalah yang paling keras? Setiap kali kita bertarung, jika kita gagal menghadapi 100 ahli setingkat kita sendirian, kita gagal dalam ekspektasinya. Mengenai perkelahian itu, kalian berdua mendatangiku tidak cukup membuatku berkeringat. Hahaha. Mata Baili Jingtian berkilat, merasakan serangan berbahaya mendekat, dan hanya melambai. Gemuruh. Dengan gemuruh, petir meliuk dari atas. Ribuan di antaranya membentuk energi pedang yang tajam, menghantam tanah untuk menghancurkannya. Serangan Yelin dan Ouyang Changqing hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang dahsyat datang tepat ke arah mereka dan membuat mereka terbang, meninggalkan darah di belakang mereka. Mereka langsung memucat, mendapati bahwa Baili Jingtian memiliki senyuman yang sama setelah debu mereda. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Serangan mereka tidak memberikan efek apapun. Namun merekalah yang menderita. Ini menakutkan. Mereka adalah pemuda yang perkasa. Jadi bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Apakah ini kekuatan murid terbaik di negeri ini? Keduanya kewalahan melihat perbedaan tersebut. Yelin kesulitan mempercayai bahwa dia, pewaris binatang suci, akan kalah dari rekan lainnya lagi. Penyesalan dalam hatinya terlalu berat untuk ditanggungnya. Dia harus tahu bahwa meskipun dia adalah pewaris leluhur naga, musuhnya adalah penerus penguasa pedang. Hanya sekedar pertikaian di antara mereka. Adapun kekuatan, sang guru memimpin sementara muridnya mengembangkan kemampuannya sendiri. Nenek moyang naga adalah binatang suci, sehingga sulit untuk menyampaikan keahliannya dengan jelas kepada manusia. Adapun penerus senjata suci, seperti Ouyang Changqing dan Baili Jingtian, mereka telah memahami esensi Sword Sovereign melalui senjata suci. Mereka praktis adalah murid langsung dari manusia lain, membuat teknik penyampaiannya sempurna. Kekalahan Yelin kali ini tidak berarti hilangnya leluhur naga dari penguasa pedang. Hanya disebutkan bahwa manusia dan binatang suci itu berbeda. Seekor binatang suci yang mengambil murid manusia tidak akan mampu memberikan semua keterampilan mereka. Selain itu, budidaya keduanya juga merupakan sebuah jurang pemisah, menyeka darah dari mulutnya. Ouyang Changqing tidak akan mengakui kekalahan dalam waktu dekat. Menoleh ke Yelin. Saudara Yelin, aku hampir lupa memberitahumu. Pang itu ada di Genesis Stage. Kami tidak diragukan lagi adalah orang-orang jenius yang perkasa. Tetapi hanya dengan budidaya tahap harmoni jiwa, kami hanya akan menderita melawannya. Kita tidak bisa membandingkannya dengan dia dalam penggunaan kekuatan dunia. Masuk akal. Tapi bisakah Anda berhenti memuji narsis? Anda seharusnya berhenti menyebut saya jenius. Jangan sertakan dirimu juga. Yelin memelototinya. Ouyang Changqing memutar matanya. Baik. Tapi sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya memang punya rencana. Tapi saya membutuhkan saudara Yelin untuk bekerja dengan saya. Katakan. Ingat pertarungan kita. Saat energi dunia mengamuk, saya ingin melakukannya lagi. Melihat Yelin menyetujuinya, Ouyang Changqing menjadi serius. Saya akan membuka saluran, mengarahkan energi dunia ke dalam diri Anda. Dan Anda harus menanggungnya. Bahkan jika kamu mengamuk, yang penting adalah kamu menggerogoti dia sampai ke tulang. Yelin memutar matanya. Siapakah aku ini? Seekor anjing. Bahkan menggerogoti. Sekali lagi, ide Anda ada manfaatnya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik dalam mengendalikan kekuatan itu dan melepaskannya padanya. Itu sudah beres. Ouyang Changqing membuat tanda. Seni membangkitkan surga. Kekuatan besar tiba-tiba berkumpul jauh di atas, berubah menjadi energi pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya. Baili Jingtian tertawa. Hahaha. Kamu hanya meminjam kekuatan yang bukan milikmu. Itu mungkin berhasil melawan lawan yang setara. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan dunia ahli Genesis Stage sejati. Anda hanya perlu menunggu dan melihat. Ouyang Changqing berteriak. Saudara Ye, saya mendapatkannya.
Transformasi. Raja Naga Api. Ye Lin meraung dan api emas meledak di sekelilingnya. Melengkung dan melonjak setinggi 500 meter. Ouyang Changqing mengganti tanda. Seni penyegelan surga. Saluran dunia. Suara mendesing. Kekuatan jauh di atas terbang ke Ye Lin. Hanya saja kali ini, kekuatan itu tidak lagi membekukannya tetapi menyulut apinya. Dengan api emas menderu lebih tinggi dan lebih terang. Ekspresi naga besar itu juga terasa berat karena kesakitan. Tapi dia menahannya bahkan ketika ketegangannya meningkat seiring dengan kekuatannya. Ouyang Changqing tidak menyegel kekuatan Ye Lin, tetapi menarik kekuatan dunia ke dalam dirinya untuk memperkuat kekuatannya. Tapi dengan aliran kekuatan yang konstan ini, kemungkinan besar kekuatan itu akan mengamuk sekali lagi dan mengambil alih pikirannya. Resiko dalam melakukannya juga sangat tinggi. Saudaraku, bagaimana rasanya? Bisakah kamu menerimanya? Tidak masalah. Mata naga itu bersinar dengan tekad saat dia mengertakkan taringnya. Kalau begitu serang, lakukan sekarang. Ouyang Changqing menunjuk ke arah Bai Li Jingtian. Ye Lin meraung marah dan melemparkan dirinya ke arah musuh dengan cakar dan taringnya yang siap mencabik-cabiknya. Untuk pertama kalinya, Ouyang Changqing memuji Ye Lin. Bagus, saudara Ye. Serang. Hahaha. Bai Li Jingtian, kamu sudah selesai. Saudara Ye memiliki seni penyegelan surga di dalam dirinya. Apapun yang Anda lakukan, semua kekuatan Anda akan ditarik ke dalam dirinya dan hanya membuatnya lebih kuat. Bukan hanya Yuan Qi Anda tetapi juga kekuatan dunia. Dia tidak bisa dihentikan sekarang dan kamu akan mati. Ye Lin meraung saat dia selesai. Api di tubuhnya semakin tinggi dan terang. Oh, jadi begitu. Bai Li Jingtian menyeringai, menarik dua jari dan melepaskan niat pedang dari ujungnya. Ouyang Changqing mengejek. Bai Li Jingtian, apakah kamu tuli? Aku sudah memberitahumu. Tidak peduli apa yang kamu. Ledakan. Bai Li Jingtian menjentikkan tangannya dan energi pedang ungu ditembakkan ke naga api. Sebuah ledakan bergema akibat benturan yang memaksa api meledak dan Ye Lin batuk darah saat dia sendiri terbang keluar dari naga api. Dia sekarang tampak pucat pasi dan darah mengalir dari dadanya yang tertusuk. Saluran dunia mati secara alami dengan hancurnya naga api. Bai Li Jingtian masih berdiri di sana sambil tersenyum. Ouyang Changqing ternganga. Itu tidak mungkin. Ouyang Changqing menggelengkan kepalanya tak percaya. Ayah dengan jelas memberitahuku bahwa begitu energi dunia mengamuk, hanya pedang penyegel surga yang bisa menyegelnya. Jadi bagaimana? Bai Li Jingtian mengejek. Ayahmu hanya memberitahumu bahwa pedang penyegel surga bisa melakukannya. Sepertinya dia belum memberitahumu bahwa seni pedang penyegel surga berarti penyegelan. Sedangkan seni pedang sundering berarti kehancuran. Kedua seni pedang tersebut saling bertentangan, meninggalkan kemenangan di tangan pengguna dan kekuatan mereka. Dengan menggunakan seni pedang penyegel surga, tidak ada kekuatan lain yang dapat menghancurkannya, kecuali pedang dewa atau seni pedang sundering. Dengan kata lain, kamu ingin bunuh diri jika kamu pikir kamu bisa menyerangku dengan itu ketika penguasaanmu lebih lemah dari penguasaanku dalam seni pedang sundering. Hahaha. Ouyang Changqing berdiri kaget. Pedang sundering adalah kutukan dari pedang penyegel surga. Mustahil. Suara mendesing. Di tengah kebingungannya, gelombang pedang menembus dadanya. Ouyang Changqing meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia, murid terhebat di wilayah utara, bahkan tidak bisa menerima serangan. Bai Li Jingtian menakutkan. Pedang muda yang tak terkalahkan. Bab 1064 terburu-buru. Cakar hantu Yin Yang. Yan Mo melepaskan auranya, bertarung dengan seorang pangeran yang baru saja keluar dari pertarungan utama. Api lindan yang terbentuk menjadi cakar menakutkan yang menyapu udara. Sang pangeran menatap dengan dingin, melambaikan jarinya dan menembakkan gelombang pedang untuk menghancurkan cakar itu seolah itu bukan apa-apa. Gelombang pedang belum selesai, menyayat dada Yan Mo dan membuatnya batuk darah saat ia terbang di udara. Yan Mo. Wu Qingqiu berteriak khawatir saat Bai Li Jinggang tiba di hadapannya dan menghantamkan pukulannya ke wilayah kejelasannya.
Kamu punya waktu untuk memikirkan orang lain saat bertarung denganku. Bang. Yang kedua setelah Yelin. Tubuh terkuat di wilayah barat adalah Wu Qingqiu. Namun, pukulan Baili Jingtian yang tak terhentikan mengenai dada Wu Qingqiu mematahkan tulang rusuknya. Wu Qingqiu terlempar ke udara dan mendarat dengan keras. Dengan darah berceceran di mana-mana. Mereka bukan satu-satunya. Semua orang mengalami nasib yang sama melawan 9 pangeran. Semua murid terkenal ini hancur dalam waktu kurang dari 1 detik. Tak seorang pun dapat bangkit. Terlalu rusak dan terlalu lumpuh untuk bergerak. 10 pangeran Bailing memiliki kekuatan dan potensi yang tak terhentikan. Celepuk. Murong Sue mengeluarkan darah dari mulutnya sambil mengerutkan kening. Lututnya membentur tanah. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 10 pangeran mendominasi pertarungan, meninggalkan lawan mereka di tanah. Bahkan Yelin dan Ouyang Changqing, yang terkuat di negeri lawan, juga tidak berbeda, memandang dengan putus asa dan cemas. Sudah selesai. Hati Murong Sue tenggelam dalam kekalahan dan dia menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya tahu bahwa ke-10 pangeran itu berada di luar harapan mereka untuk menandinginya. Baili Jingtian sendiri seperti pedang tak terkalahkan kedua. Menghancurkan mereka semua bahkan tanpa 9 pangeran lainnya. Dibandingkan dengan mereka, pihaknya adalah kumbang. Pertama datang kekalahan dan kemudian datang perampokan masa depan dan kehidupan mereka. Murong Sue menghela nafas dan menutup matanya. Terlepas dari perencanaan cerdik pria jahat itu, Baili Yutianlah yang mengambil inisiatif dan kini memegang keuntungan. Sekarang kita telah kalah dan keempat negeri itu juga hilang. Orang-orang akan menderita sekali lagi. Saudaraku, orang-orang ini bukan siapa-siapa. Tapi bagaimana kita menanganinya? Mata dingin Baili Jinggang mengamati daerah itu dan saat dia membawa Chu Qingcheng yang menggigil ke Baili Jingtian. Baili Jingtian menatapnya lama. Nona. Tidak perlu takut pada kami. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin menemukan suamimu. Di mana Tuan Zhou berada saat ini? Chu Qingcheng menggigil dan menundukkan kepalanya. Baili Jingtian memandang saudara-saudaranya dengan bingung. Jangan bilang dia ketakutan setengah mati. Dia telah melihat banyak orang pengecut. Tetapi tidak pernah ada orang yang berubah seperti ini dan menjadi seorang kultivator juga. Mereka hanya sedikit kasar terhadap mereka. Itu saja. Belum melakukan pembunuhan. Jadi, apa yang membuatnya begitu ketakutan? Saudaraku, ini pasti sifatnya. Baili Jinggang berkata, saat kami menyerang, gadis itu hanya berdiri di sana dan menggigil. Dia bahkan tidak melawan kami saat kami membawanya. Seperti orang cacat. Mengapa Zhuo Fan? Penipu dan sombong yang bahkan membodohi patriark menikahi istri membosankan seperti dia. Baili Jingtian bingung. Dia membosankan. Batuk. Yelin meludahkan darah dan memaksa tubuh lemahnya untuk duduk. Jangan sentuh adik iparku. Dia kehilangan akal dan tidak tahu apa-apa. Bawa saja aku jika kamu mau. Apa gunanya hal itu? Siapa kamu bagi Zhuo Fan? Sehingga kamu bisa menariknya keluar. Baili Jingtian mengejek dan menoleh ke arah Chu Qingcheng yang menggigil. Dia mungkin istri yang bodoh. Tapi Zhuo Fan meminta mereka mengantarnya. Itu membuktikan dia akan datang untuknya. Dia akan menjadi umpan yang bagus. Saudaraku, bawa dia kembali. Ya Pak. Baili Jinggang membungkuk bersama yang lain dan meraih tangannya untuk pergi. Tapi kemudian berhenti. Saudaraku, bagaimana dengan mereka? Saat ini mungkin hal-hal tersebut tidak terlalu mengganggu. Tapi siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Terutama keduanya, yang memiliki potensi sebagai Raja Pedang. Singkirkan mereka. Wajah Baili Jingyu sedingin melompat ke udara. Dia menarik 2 jari dan melepaskan ledakan saat kekuatannya melesat dari jari tersebut. Orang-orang di bawah menutup mata mereka. Kebanggaan tanah barat akan jatuh di sini. Jauh dari rumah. Ouyang Changqing menggertakkan giginya. Meraung. Saya tidak bisa menerimanya. Aku belum menikah dengan saudari Sue. Saya belum menjadi yang terbaik di negeri ini.
Aku tidak bisa mati. Aku tidak akan mati. Anda menjadi yang terbaik. Baili Jingtian mencemooh. Paling-paling kamu hanyalah penerus orang tuamu. Yang terbaik di wilayah utara. Yang terbaik di negeri ini akan selamanya bersama klan kita. Jadi segeralah bangun. Oh, maaf. Sepertinya kamu bahkan tidak akan bermimpi dalam waktu dekat. Ambillah sedikit rasa kasihan yang kamu dapat dariku dan gunakan detik-detik berharga yang tersisa untuk bermimpi. Hahaha. Bibir Ouyang Changqing bergetar. Changqing, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saya tahu merasakan seni membangkitkan surga di sini bahwa Andalah yang melakukannya. Hahaha. Aku senang sekali masih ada waktu. Sebuah suara tiba-tiba berteriak. Penatua Lu. Ouyang Changqing memandang lelaki tua itu yang memimpin dua lusin orang lainnya dan menunjukkan aura ahli genesis mereka yang perkasa. Ouyang Changqing sangat gembira. Kami terselamatkan. 20 penatua ada di sini dan di Genesis Stage. Mereka, ledakan. Guntur menggetarkan udara dengan setiap ledakan cahaya dan para tetua hancur berantakan di bawah gelombang pedang guntur. Mereka bahkan tidak bisa berteriak saat berubah menjadi abu. Baili Jingtian meletakkan jarinya dan mengejek. Tuan Muda Ouyang, apakah kamu tidak mendengarku? Saya telah berlatih melawan orang banyak sejak usia muda. Melawan 100 orang. Bukankah kamu agak naif berpikir 20 kantong tulang Genesis State bisa menyelamatkanmu? Ouyang Changqing merasa ingin menangis. Sambil meraung. Dasar aneh. Apakah kamu tidak menghormati orang yang lebih tua? Membunuh orang tua yang baik hati tanpa provokasi. Beginikah caramu dibesarkan? Apa yang klan Baili ajarkan padamu? Patriark berkata untuk memotong lidah orang yang cerewet. Baili Jingtian menjadi gelap saat dia memelototinya. Ouyang Changqing menutup mulutnya. Menggigil dalam diam. Murong Sue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Orang bodoh yang sombong itu tetap liar bahkan dalam kematian. Baili Jingtian menarik jarinya lagi dan membangun kekuatan di dalamnya sambil menyeringai jahat. Tidak perlu menyimpan harapan palsu karena sekte terang laut hampir tidak ada orang yang masih hidup. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Jadi terima saja penilaianku dan pergilah ke neraka. Hahaha. Baili Jingtian menjentikkan dan energi pedang itu jatuh. Kekuatannya sangat besar sehingga batu-batu itu dimakan habis. Merampas nafas orang-orang yang terluka di tanah. Semuanya ditakdirkan. Mereka mengetahuinya tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kakak laki-laki. Selamat tinggal. Maafkan saya karena tidak melindungi adik ipar saya. Yelin menutup matanya karena menyesal. Zuo Fan, aku malu menjadi saudaramu. Wu Qingqiu dan Yan Mo menundukkan kepala. Ada terlalu banyak monster di dunia. Saya tidak bisa menjadi yang terbaik di negeri ini. Ouyang Changqing merasakan hatinya berputar menantang. Kekuatan wilayah tengah tidak dapat ditolak. Rakyat akan menderita, Murong Sue menghela nafas. Pada saat kematian mereka, yang terlintas dalam pikiran mereka hanyalah penyesalan. Tapi kemudian, tahap kelima mata Dewa Kekosongan. Tembok api guntur. Bab 1065, siapa kamu? Kakak. Yelin berteriak dan membuka matanya. Yang lain juga bersemangat saat mereka melihat dengan harapan. Zuo Fan. Kekuatan ditembakkan di depan gelombang pedang dan api petir hitam bermunculan dalam bentuk dinding. Baili Jingtian terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Tapi serangan Sundering Sword Art yang mematikan selanjutnya menghantam dinding yang terbakar. Tidak ada suara. Energi pedang tertelan saat bersentuhan dengan dinding yang menyala. Kehilangan sebagian besar kekuatannya. Baili Jingtian tersentak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana energi pedangku tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah? Dinding pertama segera habis dan energi pedang kini bertemu dengan dinding kedua. Disinilah ia terhenti lebih lama. Tidak melaju secepat itu. Sehingga aliran listriknya semakin terputus. Setelah tembok kedua hilang, energi pedang kehilangan sebagian besar kekuatannya. Saat ia tiba di dinding ketiga dan terakhir, ia menghilang bersamaan dengan ledakan.
Angin kencang bertiup, menampakkan seorang pria berambut hitam panjang. Para pangeran Bailey tersentak lalu menjadi bersemangat. Patriark menginginkan kepalanya. Kita hanya perlu mengambilnya dan membuat nama kita terkenal. Para pangeran sangat ingin mendapatkan imbalan, termasuk putra mahkota. Kakak, Yelin berteriak, tampak muram. Maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu dan tidak melindungi kakak iparku. Mata Zuo Fan bergetar dan meliriknya sebelum beralih ke Chu Qingcheng yang masih dipegang Bailey Jinggang. Matanya menjadi dingin saat dia melangkah maju, mengabaikan orang lain. Murong Sue berteriak, "Iblis, apa yang kamu lakukan di sini? Anda hanya sekarat bersama kami. Anda tidak bisa melawan mereka. Pemimpin mereka adalah murid terbaik di negeri ini. Bailey Jingtian. Dia adalah pedang tak terkalahkan berikutnya." Zuo Fan tidak pernah memedulikannya. Masih berjalan maju. "Baiklah. Karena kamu ingin mati. Silakan saja. Semakin cepat iblis sepertimu mati, dunia akan menjadi lebih baik." Murong Sue mendengus setelah diabaikan. Ouyang Changqing berkata, "Saudari Sue, Bailey Jingtian sangat kuat seperti pedang tak terkalahkan. Tapi Zuo Fan berhasil menghentikan amukan Yelin dan dia adalah murid terbaik di wilayah barat. Dia seharusnya punya kesempatan, kan? Tidak ada sama sekali." Murong Sue menggelengkan kepalanya dan mendengus. Ouyang senior menjelaskan dengan jelas bahwa dia menghentikannya karena kekuatannya berbenturan dengan kekuatan dunia. "Saya juga pernah melawannya dan dia tidak kuat. Dia perlu menahan seni pedang sundering atau dia hanya akan mati melawan ahli seperti Bailey Jingtian." Benar-benar. Harapan Ouyang Changqing mencapai titik terendah. Berbicara dengan kesedihan. "Dan di sini saya pikir ada harapan bagi kita sekarang setelah dia muncul. Tetapi dia hanya pamer untuk mati. Apa yang pernah saya lakukan hingga pantas mendapatkan ini? Apakah tidak ada penyelamat sejati yang datang untuk menyelamatkan kita?" Ouyang Changqing menghela nafas dan menyesali kematiannya yang terlalu dini. Namun kemudian terdengar tawa lemah. "Hahaha. Tuan Muda Ouyang, tidak perlu khawatir. Penyelamat kita ada di sini. Kepada siapa kamu memohon?" Ouyang Changqing menoleh ke Wu Qingqiu dan Yan Mo. Melihat keyakinan dan keyakinan mereka, "Kalian yakin dia bisa menyelamatkan kita? Tapi saudari Sue, Nona Murong." Wu Qingqiu mengabaikannya dan berkata kepada gadis itu, "Kamu bilang kamu pernah bertarung dengannya sekali. Tapi tahukah kamu kekuatan sebenarnya? Bertingkah ceroboh dan serius adalah dua hal." "Serius?" Murong Sue berhenti sejenak untuk berpikir. "Tapi akulah yang serius. Kamu yakin seluruh kekuatanku tidak cukup untuk membuatnya serius?" Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Dalam pertemuan kediaman naga ganda, murid-murid sekte penipu iblis berbicara tentang bagaimana saudara Zuo selalu santai. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membosankan. Biar kukatakan dengan kata lain. Apakah saudara Zuo menggunakan matanya saat dia bertarung denganmu? Matanya. Dengan tepat. Yelin menyela dengan penuh keyakinan pada Zuo Fan. Setengah. 70% kekuatan kakak laki-laki ada di matanya. Karena dia tidak menggunakannya padamu. Dia hanya bermain-main. Dia hanya serius saat menggunakannya. Saat aku bertengkar dengan kakak laki-laki, matanya tidak pernah berhenti berkedip. Dengan kata lain, dia hanya menggunakan sepertiganya untuk melawanmu dan kamu masih meremehkannya. Murong Sue tersentak saat dia mengerutkan kening pada Zuo Fan. Apakah matanya begitu menakjubkan? Dia sangat jenius namun sepertiga kekuatannya hanya ada di tubuhnya. Ouyang Changqing menoleh ke Zuo Fan dengan tergesa-gesa. Ingin melihat pertempuran untuk murid terbaik di negeri ini akan segera terjadi. Melayang di atas dan menatap Zuo Fan yang mendekat. Bailey Jingtian menyeringai. "Qian Fan. Zuo Fan. Hahaha. Bagaimana aku harus memanggilmu?" "Ya, apapun. Kalau begitu, Tuan Zuo." Bailey Jingtian menyeringai. "Saya ingat pertama kali saya melihat Tuan Zuo dan itu meninggalkan kesan yang mendalam. Bahkan Patriark pun tertipu olehmu. Keahlian Tuan sungguh luar biasa."
Tidak ada seorang pun yang dapat melihat melalui gertakan Anda. Raja Pedang Hujan Dingin kemudian kembali dan kami tahu kebenarannya. Bahwa kamu baru saja berada di tahap harmoni jiwa dalam kekuatan namun kamu bertindak seperti Raja Pedang. Kami benar-benar mengagumi sikap tenang dan berkepala dingin Anda saat bertindak. Tuan, bagaimanapun, telah menipu orang yang salah. Patriark marah dan menginginkan kepalamu. Kamu tahu, itu sebabnya kami di sini. Jadi, jika tidak terlalu merepotkan, maukah Anda menghadiahkan kami dengan kepala Anda di atas piring? Zuo Fan gemetar dan berhenti. Menatap Baili Jingtian. Siapa kamu? Apakah kita bertemu? Saya putra mahkota kerajaan Bintang Pedang. Baili Jingtian. Saya mengalami pertemuan sepihak dengan Tuan dan Patriark. Tuan seharusnya tidak terlalu cepat melupakannya. Baili Jingtian menyeringai bangga. Menelusuri jalan kenangan. Zuo Fan menutup matanya. Maaf. Saya tidak peduli dengan orang yang melihatnya. Tuan, apa maksudnya itu? Aku bahkan memperkenalkan diriku sendiri. Wajah Baili Jingtian menunduk. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Haruskah aku mengingatmu hanya karena kamu menyebutkan namamu? Kalau dipikir-pikir lagi, aku sering bertemu dengan orang-orang luar biasa. Pemimpin dari 5 negeri. Anda baru saja mengatakan Anda bersama Baili Yutian. Hahaha. Maaf tapi satu-satunya yang saya ingat adalah patriark Anda yang ada sebelum saya. Aku bahkan tidak mengingat 5 Raja Pedang. Apalagi orang bodoh sepertimu. Apa yang bisa saya lakukan? Aku mempunyai terlalu banyak hal penting yang menyita waktuku sehingga semua sampah yang tidak berguna tersaring. Tidak berguna, sampah. Wajah Baili Jingtian berkedut. Tuan Zuo, Anda terlalu merendahkan. Zuo Fan menjabat tangannya. Mengejek. Saya memiliki standar dalam segala hal yang saya lakukan. Ada 2 jenis orang. Menurut pandanganku, musuh dan teman. Aku penasaran. Kamu yang mana? Musuh. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa bermaksud jahat. Teman. Karena Tuan Zuo pasti salah. Oh tidak, tidak. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang mana. Zuo Fan menatapnya dengan senyum mengejek. Karena kamu tidak pernah mendaftar ke saya. Sudah kubilang, aku tidak membuang-buang waktuku dengan orang-orang di sekitar. Jadi, siapa kamu? Kelompok Wu Qingqiu menahan tawa mereka. Baili Jingtian gemetar karena marah dan benci. Menatap tajam ke arah Zuo Fan. Berandal ini harus mati. Bersambung.